Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Jumpa dalam program Pastor Talk yang selalu memberkati kita semua. Saya berdoa dimanapun saudara berada, penyertaan Tuhan dan sukacita dari Tuhan selalu penuh untuk saudara. Amin. Kembali dalam seri belajar dari hal-hal sederhana yang Tuhan pakai untuk berbicara dalam Alkitab. Hari ini kita masuk ke dalam renungan yang kedua. Saya beri judul Pelajaran dari Gandum, harus mati untuk berbuah. Jadi kita akan belajar dari sebutir gandum. Saudara terkasih, kita semua pasti suka dengan yang namanya pertumbuhan. Kita senang kalau hidup kita semakin baik, berkembang, berhasil. Tapi kebanyakan orang tidak selalu suka dengan prosesnya. Apalagi kalau prosesnya mengharuskan kita melepaskan sesuatu. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 24, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Jadi ayo kita lihat secara sederhana. Sebutir gandum itu kelihatannya kecil, tapi di dalamnya sudah ada kehidupan. Yang menarik adalah selama biji itu hanya disimpan, tidak akan terjadi apa-apa. Akan tetap utuh, tetap seperti itu saja. Tetapi begitu biji itu ditanam di tanah, akan terjadi perubahan. Biji itu akan menyerap air dari tanah, kulit luarnya terbuka, dan mulai muncul tunas kecil dari dalamnya. Ya, saudara pasti tahu seperti kita dulu kecil pas kita tanam toge di sekolah, kita bisa lihat dari biji kacang menjadi tumbuhan toge. Seperti itu kurang lebih. Dari luar biji itu terlihat seperti rusak, seperti tidak utuh lagi. Tetapi dari situlah kehidupan yang baru dimulai. Ini yang seringkali kita tidak suka. Kita mau bertumbuh, tapi gak mau berubah. Kita mau berbuah, tapi kita tidak mau terbuka dan diproses. Padahal setiap pertumbuhan selalu dimulai dari proses yang tidak nyaman. Ada bagian dalam hidup kita yang harus dipecahkan. Bisa itu ego kita, bisa itu kemauan kita, atau cara berpikir kita yang lama. Jadi Tuhan izinkan situasi yang membuat kita tidak nyaman, atau mungkin rencana yang tidak berjalan sesuai kemauan kita, atau harapan yang berubah. Dan kita suka bertanya, Tuhan, kenapa harus begini? Saudara terkasih, mungkin itu bukan kehancuran, tapi itu proses di mana Tuhan sedang membuka sesuatu yang baru dalam hidup kita. Seperti contoh biji gandum tadi. Kalau biji itu tetap utuh, biji itu tidak akan pernah bertumbuh. Tapi saat dia terbuka, disitulah kehidupan baru dimulai. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh ketika dia berbicara tentang biji gandum. Tuhan Yesus sedang menunjuk pada dirinya sendiri, ketika dia akan menyerahkan hidupnya supaya banyak orang menerima kehidupan. Jadi mati di sini bukan berarti kita kehilangan segalanya, tapi berarti kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang kita serahkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Galatia 2 ayat 20 firman Tuhan berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus." Artinya hidup kita bukan lagi tentang kita, tapi tentang Tuhan yang bekerja di dalam kita. Lalu gimana cara kita meresponi? Yang pertama, jangan takut dengan proses pertumbuhan, karena itu tanda Tuhan sedang bekerja. Yang kedua, belajar berkata, "Tuhan, aku percaya walaupun aku belum mengerti." Yang ketiga,
tetap setia walaupun belum melihat hasil. Karena pertumbuhan sering terjadi di dalam dulu sebelum terlihat di luar. Jadi saudara terkasih, hari ini kita belajar dari biji gandum yang mati, tidak pernah sia-sia, tetapi menghasilkan kehidupan yang baru. Saya berdoa renungan ini bisa menjadi pengingat, bisa menguatkan, dan bisa membantu kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Jangan lupa bagikan renungan ini ke keluarga dan teman-teman saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.